Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala an-nasihati wasila bainal mu'minin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi tajawama al-din. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sadaqallahul adzim wa sadaqa rasulun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim, amma ba'd. Al-muhtaramin para alim ulama, para habaib wal mujtahidin fi sabilillah, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh bangsa agama, kesemuanya kita muliakan. Dan kita cintai. Pertama, mari kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalaban pemberian belas kasih sayangnya, yaitu pemberian nikmat sehat jasmani dengan rohani, sehingga kita bisa melaksanakan perkara-perkara apapun, khususnya yaitu kita pribadi pada saat ini, hari Jumat yang penuh mubarak ini, melaksanakan pengajian. Saya sendiri terkhusus kepada jamaah grup yang ada di dalam grup pengajian kitab Salafus Salih, dan segenap seluruh penjuru internasional, yaitu di media YouTube, khusus yang peminat subscriber saya yang ada di YouTube, dan peminat dan simpatisan dan semua di mana juga berada yang kita hormati dan kita sayangi. Kita membuat pengajian khusus di tempat kita ini. Biasanya pengajian rutinan Kamis pagi, tapi karena sudah pengajian itu dilempar kepada petugas-petugas yaitu pengkaji-pengkaji pentarbiyah yang ada. Alhamdulillah, pengajian majelis taklim sudah ada 4 asatidz yang lulusan Ma'had Ali Sukorejo, dan 1 insyaallah dari kalangan Habib yang kita tugas yaitu dalam 1 bulannya rolling
asatid ahli tarbiyah yang kita tugas pada pengajian khusus. Nah, sekarang kita buat pengajian ilmu saya yang ada, ilmunya para ulama yang ada di kitab-kitab yang kita jelaskan pada saat ini kepada semua lapisan media sosial, khusus pada grup pengajian saya yang ada di WA dan ada di YouTube. Jangan lupa subscriber buat sebagai dukungan kepada Hujjatul Islam karena menebar kebaikan, hujjah-hujjah agama Allah Subhanahu wa taala itu sangat pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Fastabiqul khairat, berlomba-lomba di dalam kebaikan. Dan juga tidak lupa saya mensisipkan sedikit ini mengenai pembangunan pondok salaf ini, Mahat Pondok Salaf Ma'al Bahrain Adim, yang insyaallah diasuh oleh saya sendiri karena ini tengah perjalanan pembangunan. Insyaallah Raudah Majelis Taklim ini akan diadakan pelantaian, mau dilantai terasnya insyaallah disambung ke asrama. Jadi mengalu-alukan kami untuk sumbangsi dukungan, doa dan sumbangan apapun, khususnya bagaimana pembangunan ini mudah-mudahan diberi jalan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala berkat dukungan antum semuanya. Nomor HP saya 08233774150 dan nomor akun yaitu pembangunan ini yaitu atas nama Yayasan Pondok Pesantren Bank Jatim Pulau Kangean Madura, Kecamatan Arjasa, Sumeneb, Madura, Jawa Timur, yaitu akun bank 0343026846. Saya ulangi 0343026846. Ya, antum semua para ikhwan, para muhibbin perjuangan dipersilahkan kalau ada bagian daripada rizki yang Allah anugerahkan boleh disalurkan kepada pembangunan ini insyaallah. Antum semua baik donatur khusus maupun donatur jarangan maupun donatur yang belum jadi donatur, khususnya para ikhwan semua yang ada di grup dan di channel YouTube saya, insyaallah kita lingkup di dalam area rohani saya, kita lingkar di dalam area rohani saya, yaitu hubbu antum muhibbu ila Allah Subhanahu wa ta'ala wa rasuluh. Amin ya rabbal alamin. Kita mengadakan pengajian yaitu meneruskan kemarin
yaitu fadilah dan keutamaan, yaitu yang sudah kita jelaskan di unggahan ke YouTube kemarin. Kita sambung lagi, yaitu mengenai penjelasan doa Kanzul Arsy, di mana doa Kanzul Arsy ini amalan-amalannya, hizib-hizibnya para ulama-ulama besar dan ulama-ulama aulia. Insyaallah semuanya ini buat amalan-amalan pribadi beliau, dan insyaallah kita juga dibuat amalan sekurang-kurangnya satu malam dibaca satu kali. Tidak sempat siang pagi, tidak sempat pagi, tidak sempat siang malam, tidak sempat malam pagi, sekurang-kurangnya. Tapi lebih bagusnya sampai 7 kali. Kita baca dulu sebelum kita sambung penjelasan dari doa Kanzul Arsy ini. Maka ini ada di kitab kecil, tapi insyaallah ini tidak ada terjemahnya, tapi kita sudah terjemah, dirujuk kepada kamus. Ada sebagian kosakata yang tidak kita pahami, maka kita artikan sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah subhanal malikil quddus, la ilaha illallah subhanal azizil jabbar, la ilaha illallah subhanal raufur rahim, la ilaha illallah subhanal ghafurur rahim, la ilaha illallah subhanal karimil hakim, la ilaha illallah subhanal qawiyil wafi, la ilaha illallah subhanal latifil khabir, la ilaha illallah subhanas samadil ma'bud, la ilaha illallah subhanal ghafuril wadud, la ilaha illallah subhanal wakilil kafil, la ilaha illallah subhanal raqibil hafid, la ilaha illallah subhanal daimil qaim, la ilaha illallah subhanal muhyil mumit, la ilaha illallah subhanal hayyil qayyum, la ilaha illallah subhanal khaliqil bari, la ilaha illallah subhanal aliyyil azim, la ilaha illallah subhanal wahidil ahad, la ilaha illallah subhanal mu'min muhaimin, la ilaha illallah subhanal habibis syahid, la ilaha illallah subhanal halimil karim, la ilaha illallah subhanal awwalil qadim, la ilaha illallah subhanal awwalil akhir, la ilaha illallah subhanal dhahiril batin, la ilaha illallah subhanal kabiril muta'ali, la ilaha illallah subhanal qadil hajat, la ilaha illallah subhanal لا إله إلا الله سبحان الله، لا إله إلا الله سبحان رب العرش العظيم، لا إله إلا الله سبحانه الرحمن الرحيم، لا إله إلا الله سبحان الأعلى، لا إله إلا الله سبحان ربي الأعلى، لا إله إلا الله سبحان ذي البرهان السلطان، لا إله إلا الله سبحان السميع البصير، لا إله إلا الله سبحان الواحد القهار، لا إله إلا الله سبحان العليم الحكيم، لا إله إلا الله سبحان الستار الغفار، لا إله إلا الله سبحان الرحمن الديان، لا إله إلا الله سبحان الكبير الأكبر، لا إله إلا الله سبحان العلي العلام، لا إله إلا الله سبحان الشافي الكافي، لا إله إلا الله سبحان العظيم الباقي، لا إله إلا الله سبحان الصمد الأحد، لا إله إلا الله سبحان لا إله إلا الله سبحان رب الأرض والسماوات، لا إله إلا الله سبحان الخالق المخلوقات، لا إله إلا الله سبحان من خلق الليل والنهار، لا إله إلا الله سبحان الخالق الرزاق، لا إله إلا الله سبحان الفتاح العليم، لا إله إلا الله سبحان العزيز الغني، لا إله إلا الله سبحان الغفور الشكور، لا إله إلا الله سبحان العظيم العليم، لا إله إلا الله سبحان ذي الملك، لا إله إلا الله سبحان ذي الملك،
لا إله إلا الله سبحان ذي الملك والملكوت لا إله إلا الله سبحان ذي العزة والعظمة لا إله إلا الله سبحان ذي الهيبة والقدرة لا إله إلا الله سبحان ذي الكبرياء والجبروت لا إله إلا الله سبحان الستار العظيم لا إله إلا الله سبحان العليم الغيب لا إله إلا الله سبحان الحميد المجيد لا إله إلا الله سبحان الحكيم القديم لا إله إلا الله سبحان القادر الستار لا إله إلا الله سبحان السميع العليم لا إله إلا الله سبحان الغني العظيم لا إله إلا الله سبحان العلام السلام لا إله إلا الله سبحان الملك النصير لا إله إلا الله سبحان الغني الرحمن لا إله إلا الله سبحان القريب الحسنات لا إله إلا الله سبحان الولي الحسنات لا إله إلا الله سبحان الصبور الستار لا إله إلا الله سبحان الخالق النور لا إله إلا الله سبحان لا إله إلا الله سبحان الغني المعجزة لا إله إلا الله سبحان الفاضل الشكور لا إله إلا الله سبحان الغني القدير لا إله إلا الله سبحان ذي الجلال المبين لا إله إلا الله سبحان الخالق المخلص لا إله إلا الله سبحان الصادق الوعد لا إله إلا الله سبحان الحق المبين لا إله إلا الله سبحان ذي القوة المتين لا إله إلا الله سبحان القوي العزيز لا إله إلا الله سبحان الحي الذي لا يموت لا إله إلا الله سبحان العلام الغيوب لا إله إلا الله سبحان ستار الغيوب لا إله إلا الله سبحان ذي الغفران المستعان لا إله إلا الله سبحان رب العالمين لا إله إلا الله سبحان الرحمن الستار لا إله إلا الله سبحان الرحيم الغفار لا إله إلا الله سبحان العزيز الوهاب لا إله إلا الله سبحان القادر المقتدر لا إله إلا الله سبحان ذي الغفران الحليم لا إله إلا الله سبحان الملك الملك لا إله إلا الله سبحان البارئ المصور لا إله إلا الله سبحان العزيز الجبار لا إله إلا الله سبحان الجبار المتكبر لا إله إلا الله سبحان الله عما يصفون لا إله إلا الله سبحان القدوس السبوح لا إله إلا الله سبحان رب الملائكة والروح لا إله إلا الله سبحان ذي الآلاء والنعماء لا إله إلا الله سبحان الملك المقصود لا إله إلا الله سبحان الحنان المنان لا إله إلا الله آدم سفيه الله لا إله إلا الله نوح نبي الله لا إله إلا الله إبراهيم خليل الله لا إله إلا الله إسماعيل نبي الله لا إله إلا الله موسى كليم الله لا إله إلا الله داود خليفة الله لا إله إلا الله عيسى روح الله لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم ارحمنا ببركة توراة موسى والإنجيل عيسى والزبور داود داود وفرقان محمد صلى الله عليه وسلم برحمتك يا أرحم الراحمين الحمد لله رب العالمين. Para hadirin wal hadirat rahimakumullah, kita lanjutkan dan penjelasan yaitu kaidah-kaidah di dalam kalimat-kalimat dan perkataan-perkataan yang ada di doa Kanzul Arsy. Di dalam doa Kanzul Arsy ini yaitu kita bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala daripada berbagai macam pujian-pujian, yaitu pengesahan kalimat thayyibah la ilaha illallah. Kesambungan yang kemarin yaitu kalimat la ilaha illallah, bahwasanya tidak ada Tuhan melainkan Allah Subhanahu wa taala.
Tidak ada Tuhan, yaitu bukan setakat makna la ilaha illallah. Tapi di dalam lah itu ada lam, namanya lam nafi. Lam meniadakan. Lam nafi, tapi di dalam kenafian itu bahwasanya katun laisa kamisli syai'un, tidak ada serupa sesuatu apapun Allah Subhanahu wa taala. Di situ terang benderang di dalam batin atau di dalam mata hati dan di dalam rasa kita yang bergabung kepada mata hati. Lahnya itu ketemu zat Allah Subhanahu wa taala. Maka timbullah illa melainkan hanya Allah, 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 Allah Subhanahu wa ta'ala. Lam jalalah, lam yang mengandung Allah dan Rasulnya, yaitu lam jalalah, seperti lam nafi, lam jalalah. Di dalam lam itu juga, lam jalalah itu di dalam huruf la itu adalah juga mengandung beberapa rahasia ketuhanan dan kewujudan hamba dan kewujudan Rasul baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan tugas-tugasnya di permukaan bumi. Bahkan wujud alam semesta adalah di dalam sir rahasia, yaitu lam jalal. Subhanal awwali, maha suci Allah Subhanahu wa ta'ala. Al awwal, yang awal, Allah Subhanahu wa ta'ala yang pertama. Karena tidak ada wujud di dalam lah nafi itu, lah tidak ada Tuhan melainkan Allah. Lah itu meniadakan Tuhan, maka wujudlah awalnya Allah Subhanahu wa ta'ala dan sucinya Allah yang tidak terkontaminasi oleh apapun makhluk. Al-Qadim, yaitu Allah yang dahulu. Juga kekadiman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam asrar la nafi itu sendiri juga. La ilaha illallah subhanal awwalil akhir, dialah Allah yang akhir. Kenapa Allah disebutkan awal seperti tadi itu yang kita jelaskan kalimat di atas, dan al-akhir yaitu akhir, karena la tidak ada Tuhan selain Allah, wujud kadim ya muhubi nafsi, yang bersifat baqa billah. Maka al-akhir, akhirna Allah, maka datanglah kalimat, yaitu di dalam rahasia Allah tetap, yaitu wujud ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala, termasuk Rasulullah dan khalifah-khalifahnya. Kita tidak dijelaskan dengan begitu detail sampai ke akar umbinya, tapi itu nanti bisa digurukan langsung secara telakke. Asrar-asrar yang sangat detail, yang sangat mendalam, dan rincian pembahasan-pembahasan yang sangat mendalam. Insyaallah dalam kita membahas kalimat lam nafi saja bisa insyaallah kita dikarang menjadi buku dan kitab, insyaallah menjadi satu kitab insyaallah dalam pembahasan itu. Tapi tak begitu berinci, yang penting kita tahu dasar-dasar juga dalam kalimat-kalimat di dalam kalimat Kanzul Ars. La ilaha illallah subhanad dhahiril batin, tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu, maha suci Allah ad-dhahir, yang jelas terang, al-batin lagi tersembunyi, karena di dalam kedahiran ada rohaninya setiap sesuatu yang zahir. Itulah masuk juga di dalam kenafian Allah Subhanahu wa ta'ala. La, maka batinnya sesuatu yang batin, bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha latif, yang maha khaluf, yang halus, yang maha batin,
maka di situ nampak dalam kedahiran Allah Subhanahu wa taala, zahirnya Allah Subhanahu wa taala karena wujudlah, yaitu keluar juga dari lafaz nafi, lam nafinya Allah Subhanahu wa taala atau lam jalalah Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah subhanal kabiril muta'alli. Tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Subhana maha suci Allah Subhanahu wa taala. Al-qadis yang tepaki, al-haja, al-kabiri yang maha besar Allah Subhanahu wa taala, al-muta'ali dan maha tinggi Allah Subhanahu wa taala. Al-kabir, kabirnya Allah Subhanahu wa taala diketahui oleh zahirnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit semesta, yaitu roh yang bersifat ruhul alamin, rabbul alamin, maka disitulah berselimut dari rohnya alam yang besar ini, yaitu al-kabir, kebesaran Allah Subhanahu wa taala meliputi zahiran wa batinan. Jadi segala apa yang ada di semesta ini adalah Allah juga bersembunyi di dalamnya, yaitu kelatifannya Allah Subhanahu wa taala. Dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala dan ketinggian Allah Subhanahu wa taala. Tingginya Allah Subhanahu wa taala di situ, yaitu Allah tidak bertempat, dan Allah tidak cuma Allah menjelaskan menciptakan langit dan bumi lalu Allah bersemayam di atas arsy, tapi arsy ringkasannya adalah di alam kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Artinya tingginya yang tinggi adalah kedudukan Allah Subhanahu wa taala terposisi di situ, karena juga itu diketahui juga di dalam teropong ma'rifat lam jalalah atau lam nafinya Allah Subhanahu wa taala. Jadi rahasia zahiran batinan Allah Subhanahu wa taala juga ditemukan di dalam lam nafi atau lam jalalah Allah Subhanahu wa taala. Kalau tahu rahasianya lam bukan sekedar lam yang begitu rupa. La ilaha illallah subhana rabbil arsyil azim. Dialah tiada ada Tuhan melainkan Allah. Subhana ma suci Allah, rabbil arsy, Tuhan arsy al-azim, dan Tuhan yang maha besar, yang maha agung, yaitu Allah Subhanahu wa taala, yaitu Tuhan rabbil arsy, Tuhan arsy, Tuhannya ketinggian dari sesuatu yang tinggi. Al-Azim juga Allah Subhanahu wa taala yang sangat agung besarnya. Di antaranya yang tinggi tidak ada meninggi daripada Allah. Arsy tinggi, tapi lebih tinggi lagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah tidak ada bisa dikejar ketinggiannya, tetap setinggi apapun. Di dalam doa salawat tunjina itu, salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha min jami'il wa tarfa'una biha alam. Dan Allah meninggikan rafa'a wa tarfa'una biha a'la darajat, paling tingginya derajat di sisi Allah, yaitu maqamul mahmudah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah dimakamkan tinggi, maka lebih lagi tinggi Allah Subhanahu wa taala. Karena di situ Allah Maha A'la, Maha Tinggi, Al-Azim, Allah Maha Agung, karena menguasai, meninggikan dari yang tinggi dan mendalami dari yang dalam, dan bersembunyi di dalam kesembunyiannya, dan lain-lain. Allah Subhanahu wa taala, situlah keagungan Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah subhanal rahmanir rahim. Tidak ada Tuhan selain Allah
Subhana ma suci Allah Ar-Rahman yang maha belas kasih, Ar-Rahim lagi belas sayang. Jadi Allah Subhanahu wa taala memelihara dengan kasihnya Allah. Ar-Rahim dengan memelihara dengan pemberian juga apa yang diberikan Allah kepada makhluknya. Itu sifat rahimnya Allah Subhanahu wa taala. Ada versi ulama yaitu Rahman itu di dunia pemberian Allah dan Rahim pemberian khusus kepada orang-orang beriman di akhirat nanti. Seperti jaminan-jaminan surga, Jannatul Firdaus, Jannatul Naim, Jannatul Ala, terus itu kesempurnaan pemberian Allah, masuk buah-buahan, ma'im maskub dan lain sebagainya. Air yang tertuang di sisi Allah di dalam surga Allah Subhanahu wa taala, madu, susu dan lain sebagainya. La ilaha illallah subhanadil burhanil sultan, tiada Tuhan selain Allah. Subhana ma suci Allah yang mempunyai al-burhan yaitu bukti sultan kerajaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukti al-burhan Allah Subhanahu wa taala yaitu menguasai alam semesta, boleh berkehendak dengan sekehendaknya, bersifat kun maka jadilah, ya fayakun maka jadilah, ya kun fayakun, maka dengan kun fayakun Allah maka terjadilah sesuatu itu, yaitu baik dari tataran kerajaan malikil makhluk, yaitu penguasa sekalian makhluk. La ilaha illallah subhana samiul basir, tidak ada lain selain Allah subhana ma suci Allah, as-sami maha mendengar, Allah al-basir lagi malah melihat Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah bersifat meliputi, maka apa yang diliputi tentunya Allah maha ngiding, maha merasa karena maha dekat, lagi maha basir, maha meliputi, maha melihat. La ilaha illallah, tidak ada selain Allah subhanal wahid, maha suci Allah al-wahid yang maha esa atau yang maha satu, al-qahar lagi yang maha menaklukkan atau maha kuasa, Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah subhanal alimil hakim, tidak ada Tuhan selain Allah. Al-alim maha mengetahui, Allah al-hakim lagi maha bijaksana, Allah Subhanahu wa taala. Al-alim maha mengetahui, Allah Subhanahu wa taala, sampai disebut di suatu selawat yaitu alimus sirri wa akhfa, dia Allah maha mengetahui sirri rahasia wa akhfa apa yang sangat mendalam. Al-Hakim lagi maha bijaksana, Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengatur, mendabbir, yudabbiru ma khalqis samawati wa ma fil ard. Allah mengatur apa-apa yang di langit dan apa-apa sekalian makhluk yang di bumi, segalanya dengan pertimbangan, dengan kehakiman Allah Subhanahu wa taala. Maka sebaik-baik sandaran kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun kita dicela, walaupun kita dikhianati, walaupun kita dijahati, maka pasti kehakiman Allah yang menangani nanti. Maka tawakallah kepada Allah Subhanahu wa taala, bergantung sepenuhnya. Allahus samad, Allah tempat bergantung segala apa yang terjadi. La ilaha illallah subhana sattaril ghaffar, tidak ada Tuhan melainkan Allah. Subhana ma suci belas Allah, Subhanahu wa taala as-sattar dan al-ghaffar. Lagi Allah Subhanahu wa taala maha pengampun, lagi Allah Subhanahu wa taala maha kuasa. Allah Subhanahu wa taala as-sattar, maha merahasiakan, Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah subhana ar-rahmanid dayyan, tidak ada Tuhan melainkan Allah Subhana ma suci Allah
Al-Kabir lagi Allah Maha Besar, Al-Akbar lagi Maha besar Allah Subhanahu wa taala, Al-Kabir lagi Maha melihat Allah Subhanahu wa taala. Jadi penglihatan Allah dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, maka dari kebesaran itulah Allah Subhanahu wa taala Maha melihatnya segala perkara yang tersembunyi maupun yang terang-terangan. La ilaha illallah subhanal alimil alam, tidak ada Tuhan selain Allah. Allah subhana ma suci Allah, al-alim lagi Allah Maha mengetahui, al-alam lagi Allah, al-alim Allah Maha berilmu, al-alam lagi Allah Maha tahu. Jadi Maha berilmu Allah Subhanahu wa taala, maka Allah bersifat Maha mengetahui dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah subhana syafi'il kafi, tidak ada Tuhan melainkan Allah Subhana Maha suci Allah, asy-syafi Maha penyembuh Allah, al-kafi lagi Maha mencukupi Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala Maha penyembuh, maka kita bergantunglah, berdoalah kepada Allah dengan doa-doa penyembuhan seperti doa Ya Ghafiru, Ya Syafi'u, Ya Ghani, Ya Syafi, Ya Wafi, Al-Mu'afi dan lain-lain sebagainya. Seperti kalau di Salawatul Qulub wa Syifa, kalau di Quran ma huwa syifa, Allah Subhanahu wa taala Maha penyembuh, Maha pengobat dari segala hal. Jadi apapun kita, insyaallah kalau bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, maka insyaallah tertangani dengan cara, dengan kekuasaan Allah dan kehendak Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Al-Kafi lagi mencukupi Allah Subhanahu wa taala, baik orang yang berpenghasilan banyak, berpenghasilan kecil, semua difasilitasi sesuai dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Jika kita tetaplah bertawakal, bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, mengkokohkan batin hati kita kepada pegangan kepada semata-mata hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang penghasilannya sedikit juga dicukupi oleh Allah sesuai dengan penghasilannya. Yang penghasilan banyak dicukupi Allah kebutuhannya dengan sesuai dengan penghasilannya. Juga tergantung kadar ketentuan Allah Subhanahu wa taala, maka disebut di dalam doa kunut, di dalam berdiri dalam salat subuh itu, Allahumma hdini fi man hadait, wa afini fi man afait, wa tawallani fi man tawallait, wa barik li fi ma atait, wa qini bi rahmatika syarra ma qadait, fa innaka taqdi wa la yuqda, fa innaka, maka sesungguhnya ajunan, taqdi netepaki, wala yuqda alaikum, tak netepaki, la yuqda alaik, sebab Allah Subhanahu wa taala dengan ketetapan kehendak iradah Allah Subhanahu wa taala atau pemberian Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang disukai dalam ketetapan itu. La ilaha illallah subhana rabbil ardi was samawat, tidak ada Tuhan selain Allah Subhana wa suci Allah, Rabbil Tuhannya ardi bumi, was samad pangeranna Tuhannya langit. La ilaha illallah subhanal khaliqil makhluk, tidak ada Tuhan selain Allah Maha suci Allah Khaliq, yaitu pencipta makhluk sekalian makhlukot, segala apa yang ada di alam semesta ini. La ilaha illallah subhana man khalaqal laila wan nahar, tidak ada Tuhan selain Allah Subhana Maha suci sebab Allah taala man khalaqa, sesiapa yang telah Allah ciptakan, Allah telah menciptakan Laila
malam wan nahar dan siang. Jadi perputaran mengeliling porosnya, yaitu bumi ini mengelilingi matahari, maka terjadilah malam dan terjadilah siang. Fil laili wan nahar, dalam malam, wan nahar dan siang. Seperti di dalam Al-Quran disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tulijul laila fil nahar wa tulijul nahara fil lail wa tukhrijul hayya minal mayt wa tukhrijul mayta minal hayy. Tulijul laila wan nahar, Allah memasukkan siang ke dalam malam. Tulijul laila wan nahar wa tukhrijul tulijul laila fil nahar wa tulijul nahara fil lail, dan Allah memasukkan malam ke dalam siang, siang ke dalam malam. Wa tukhrijul hayya minal maiti, dan Allah mengeluarkan yang hidup kepada yang mati, roh yang hidup kepada roh yang mati. Wa tukhrijul laila, tukhrijul hayya minal maiti wa tukhrijul maita minal maiti, dan yang mati kepada yang hidup silih berganti. Maka roh Rabbul Alamin ini, maka roh ini adalah sama hitungannya sekali Allah cipta, tapi silih bergantikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti ayat tersebut. Tulijul laila fil nahar wa tulijul nahara fil lail wa tukhrijul hayya, dan dikeluarkan syahudi kepada yang mati, wa tukhrijul maita minal hayy, dan dikeluarkan yang mati daripada yang hidup. Jadi kata guru saya Kiai Abdul Rahman mengatakan syahudi bangsa mati ini sama diciptakan. Bahkan beliau mengatakan sama banyaknya, tapi wallahu a'lam, karena yang hidup silih berganti kepada yang dimasukkan kepada yang mati, dan yang mati kepada yang hidup. Itu dalam wallahu a'lam, Allah yang Maha Jelas mengetahui perkara itu. Kita beryakin, beriktikad, yang penting hidup dan mati ini adalah semua karunia pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau tidak mampu kita berpikir, maka kita bergantunglah, bertauhidlah kepada Allah. Allah semuanya, segala sesuatu memberikan, baik mau ditukar yang hidup kepada yang mati maupun yang hidup, bagaimanapun itu kehendak kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita beriktikad, yaitu beriktikad ahlu sunnah wal jamaah, beriktikad yang benar-benar bertauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah subhanal khaliqir razzaq, tidak ada Tuhan melainkan Allah Subhanahu Maha Suci Allah Subhanahu wa ta'ala, al-khaliq, yang mencipta, ar-razzaq, dan Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberi rezeki kepada kita semuanya. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah Subhanal Fattahil Alim, Maha Suci Allah Al-Fattah, yang Allah Subhanahu wa ta'ala pembuka, Al-Alim lagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha berilmu atau maha mengetahui. La ilaha illallah subhanal azizil ghani, tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu Maha Suci Allah Al-Aziz yang maha perkasa, Al-Ghani lagi yang maha kaya raya, yang menguasai alam semesta ini. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan melainkan Dia, Allah Subhanahu Maha Suci Allah Al-Ghafur, Dia Allah Maha Pengampun, Asy-Syakur lagi Allah Maha Asy-Syakur, bersyukur, Maha pemberi kesyukuran kepada hamba-hambanya, dan Maha pemberi ampunan. Allah Subhanahu wa ta'ala Al-Ghafur, Allah Maha Pengampun, dari kata ghafara, tapi banyak-banyak ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala Al-Ghafur.
Asy-syakur lagi Allah, semoga Allah senantiasa memberi kesyukuran yang banyak kepada kita. Amin ya rabbal. La ilaha illallah subhana ma suci Allah, ma suci Allah al-azim sima agung, al-halim lagi Allah maha mengetahui. La ilaha illallah subhana dil malakil wal malakut, dan dia Allah tidak ada Tuhan selainnya. Subhana ma suci Allah, al-malik yang maha menguasai, wal malakut sekalian alam malakut. La ilaha illallah subhana dzil izzatil wal adamah. Tidak ada Tuhan selain Allah subhana ma suci Allah yang menguasai izzati, yang mempunyai izzati, zat atau kesucian, atau yang maha suci Allah subhanahu wa ta'ala, wal adamah, dan Allah subhanahu wa ta'ala yang mempunyai keagungan. Allah subhanahu wa ta'ala yaitu keagungan yang agung, yang sangat agung, yang sangat besar. La ilaha illallah subhana dzil haibati wal qudrah. Tidak ada Tuhan melainkan Allah subhana ma suci Allah dzil haibati wal qudrah, yang Allah subhanahu wa ta'ala yang memiliki haibah dan qudrah, ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah subhana dzil kibriyai wal jabarut. Maha suci Allah subhanahu wa ta'ala yang mempunyai kibriya wal jabarut, dan alam jabarut, kibriya, yang mempunyai kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala, wal jabarut, dan alam jabarut. La ilaha illallah subhana sattaril azim. Maha suci Allah subhanahu wa ta'ala yang maha punya sifat as-sattar. Allah subhanahu wa ta'ala yang maha menyembunyikan. Allah subhanahu wa ta'ala al-azim lagi maha agung Allah subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah subhanal alimul ghaib. Dia Allah subhanahu wa ta'ala tidak ada Tuhan melainnya. Subhana ma suci Allah al-alim yang maha mengetahui. Allah subhanahu wa ta'ala al-ghaib, yaitu barang-barang dan maha gaib. Allah subhanahu wa ta'ala atau maha mengetahui barang-barang gaib. Sebab Allah subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah subhanal hamidil majid. Tidak ada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Subhana ma suci Allah subhanahu wa ta'ala al-hamidil majid, yaitu Allah punya sifat al-hamid, al-majid bagi Allah subhanahu wa ta'ala maha tinggi. Sebab Allah subhanahu wa ta'ala hamidun majid. Innaka la tukhliful mi'ad. Innaka hamidun, Allah maha terpuji lagi maha tinggi Allah subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah subhanal hakimil qadim. Tidak ada Tuhan melainkan Allah subhana ma suci Allah subhanahu wa ta'ala al-qadim lagi al-hakim lagi Allah subhanahu wa ta'ala maha bijaksana, maha menghakimi. Al-qadim lagi maha terdahulu Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi apabila kita insyaallah selalu menggantungkan diri kepada Allah, mentauhidkan terkhusus melalui yaitu doakan zurul sini, yaitu penggantungan diri kepada Allah dan pentauhidan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Insyaallah pintu-pintu langit terbuka apabila dibaca, yaitu Kanzul Arus,
dikatakan kanzul arus, maka sampailah, terbukalah pintu arus. Artinya kalau sudah bertauhid maka terbuka kepada Allah, makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala, makrifat batin, qulub, hati, dan makrifat yaitu makrifat penglihatan, yaitu rohani dalam pemikiran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dikatakan wilayah Jibril adalah di posisi otak kita turun naik kepada Allah Subhanahu wa taala, bertanya jawab kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita mencapai kalimullah seperti mana Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada Nabi Musa. Dikatakan kalimullah Nabi Musa yang langsung bertutur-tutur tanya jawab kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita insyaallah kalau sudah diperlihatkan yaitu seperti apa yang dianugerahkan kepada Nabi Musa, insyaallah kita bisa kepada Allah Subhanahu wa taala mempunyai, diberikan firasat, yaitu syir ilahiyah, syir ketuhanan, penglihatan hakul basirah, penglihatan hak, yaitu penglihatan ketuhanan atau ilahiyah. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Semoga manfaat dan barakah. Wa afamikum ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim wa afa minkum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.